Semalam waktu saya kesulitan untuk tidur, saya memutuskan untuk membuka TikTok. Dan sebuah video memasak ala DBM muncul di FYP saya. Sejenak saya melihat tidak ada keanehan sama sekali di video itu. Namun lama-kelamaan, saya mulai aneh. Guys, aku dikasih buah melon yang super banyak dari istrinya Mama. Masya Allah, Suami aku. digoreng mata nih. Setelah saya melihat video tadi, saya tiba-tiba teringat dengan sebuah kisah tentang seorang koki yang memiliki keterampilan luar biasa dalam mengolah setiap bahan menjadi hidangan yang penuh kenikmatan. Gimana tuh? Katanya koki hebat. Oh, kata Daud tonton aja dulu. Ya udah. Karena setelah nonton film ini, katanya kalian akan tahu makna dari sebuah cita rasa. Jadi, begini ceritanya. Mas-mas koki kampung yang masakannya dimuntahin sama dua temannya itu bernama Fish. Tapi karena susah bacanya, kita panggil saja Reza. Reza ini sebenarnya cuma pengangguran, gelandangan, dan tak punya masa depan. Walaupun begitu, Reza masih saja ngotot ingin menjadi kok yang hebat, walaupun diiringi dengan hinaan teman-temannya. Walaupun hidupnya suram, kebetulan seorang bos catering terbesar di Cina menawarinya sebuah pekerjaan. Namanya Tuan Chai. Aneh sih namanya. Iya udah, kita panggil aja Pak Sugeng. Sugeng sendiri adalah contoh dari seorang bos yang tamak. Ya, lebih tepatnya contoh dari manusia yang sangat amat begitu luar biasa tamak. Ia akan menghalalkan segala cara untuk memperbanyak pundi-pundi uangnya. Tak hanya itu, kesuksesan bisnis Sugeng sendiri tidak lepas dari cara-cara piciknya. Termasuk mencuri sebuah resep dari setiap restoran yang ada di Cina. Satu persatu kepala koki ia bebat habis demi mengambil resep autentik mereka. Tidak jarang para kepala koki ini malah menghidangkan makanan yang mematikan. Namun yang mereka tidak tahu, Sugeng memiliki Reza sebagai tangan kanan yang paling ia percaya. Ya, walaupun masakannya kayak sampah, tapi tenang, Reza punya kelebihan yang lain. Kalau orang biasa seperti kita kadang makan seblak level 1 aja udah kepedesan, tapi hal itu tidak berpengaruh kepada Reza. Mau disuruh makan seblak level 100 sekalipun, ataupun mau diadu makan pedas sama Tan Boy Kun juga, pasti pemenangnya adalah Reza. Diketahui, Reza ini tidak memiliki kepekaan terhadap segala rasa. Iya, termasuk rasa sakit. Hari itu, Pak Sugeng meminta Reza untuk mencari sebuah resep rahasia yang rahasianya begitu rahasia. Resep tersebut tersimpan di dalam sebuah buku yang orang-orang sebut dengan buku keabadian. Oh, saya pikir buku rahasia. Menurut informasi yang Sugeng dapatkan, jika ia memiliki resep tersebut, maka kerajaan bisnisnya akan mendunia. Bahkan bisa menguasai pasar catering di seluruh pelosok bumi, termasuk kampung saya. Oh, kasihan Lek Bagong. Saking rahasianya, lokasi resep tersebut tersimpan dalam barcode yang terselip di lebih dari 20 video adu penalti yang tersebar di setiap situs nonton favorit kalian. Kita nggak salah film kan ya? Pak Sugeng juga menuntut Reza bisa menemukannya hanya dalam semalam. Jadi gini, bayangin, kalian nonton masing-masing 20 video per situs yang kita nggak tahu ada berapa banyak situs di internet. Dan cuma diberikan waktu 1 malam saja. Bayangkan, seberapa kempot Reza paginya. Dengan ajaibnya, Reza mampu menamatkan seluruh video adu penalti yang ada di internet dan menemukan sebuah kode rahasia di adegan blur video Tom and Jerry. Video adu penalti, video Tom and Jerry. Kode tersebut ternyata mengarahkan mereka ke sebuah tempat, pasar dekaden. Di sana terlihat keramaian khas pasar malam seperti di kota saya. Reza dan teman yang bernama Michael segera mencari toko buku yang ada. Di sana tanpa basa-basi, Reza langsung bertanya, apa di sini ada buku tentang memasak?
美女朋友。哇！一段情妇店长推荐。这家伙找了好久，最有品味了。 Melihat tidak ada tanda apapun tentang resep itu, Reza dan Michael pun memutuskan untuk pergi. Namun si Pak Tua masih saja ngotot menahan mereka. Ia memohon untuk setidaknya beli saja satu barang yang ada. Namun berulang kali juga Reza dan Michael menolak. Sampai akhirnya... Tak disangka Pak Sugeng sampai ke tempat itu. Reza yang ketakutan segera lari dan bersembunyi. Dengan menatap sekitar, Pak Sugeng pesimis jika resep itu terletak di tempat ini. Dengan kejamnya, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk meluluh lantahkan kota Dekaden. Namun di tengah kericuan itu, para pendekar koki kampung kota Dekaden muncul dan menawarkan Pak Sugeng hidangan masakan mereka. Jika Sugeng menyukai makanan mereka, maka pergilah dengan damai. Dan jika tidak, mereka akan lapang hati digusur dari tanah ini. Ketiga pendekar ini adalah Aldi, Sardi, dan juga Wati. Aldi sendiri adalah seorang koki kampung dengan ciri khasnya yang akrobatik. Tidak ada makanan yang tidak bisa ia lompati. Dengan gaya-gaya akrobatnya, Aldi menghidangkan kambing gulung bumbu Argentina. Angkaramis. Lalu ada Sardi. Dia adalah seorang gamer, wibu, nolep, dan juga pecinta Kimi-hime pada masanya. Keahliannya dalam bermain game juga berkaitan dengan skillnya dalam memasak. Ia menggunakan panas komputernya untuk mematangkan setiap hidangan yang ia sajikan. Dan sebuah supramen ala anak kos pun menjadi hidangannya. Ini bukannya mie rebus ya? Kan tinggal beli tuh. Lalu yang terakhir ada Wati. Di tempat itu, Wati terkenal dengan hidangan udangnya. Berbagai macam udang telah ia rampas kebebasan hidupnya dan berakhir di atas piring manis sebagai hidangan. Dan malam ini ia menghidangkan udang goreng asam manis. Pak Sugeng pun segera mencicipi ketiga masakan itu. Dan dengan cepat setiap masakan tadi membuat kesan di lidah Sugeng. Dari ingatan masa kecil, kasih sayang ibu, dan kisah cinta yang berakhir pahit seperti Daud. Rasa demi rasa yang semakin menyatu dengan lidah telah membuat Pak Sugeng bahagia dan puas dengan masakan itu. Ia pun meminta maaf karena membuat gaduh dan segera pamit dari tempat itu. Tapi... wanita ini adalah Cindy. Di sana, ia terkenal dengan panggilan sang penjaga kota. Satu persatu anak buah Sugeng telah ia habisi dengan mudah. Melihat kebrutalan Cindy, Pak Sugeng meminta Reza untuk menyerangnya. Namun Reza yang maju dalam keadaan ragu itu malah... ono rokete, Sebangunnya Reza dari pingsan, ia mendapati Cindy dan si Pak Tua ada di hadapannya. Nama Pak Tua ini adalah Huang. Mereka berterima kasih kepada Reza karena telah melindungi Cindy. Namun Reza yang merasa ada kesalahpahaman segera pamit dan bilang bahwa ia tidak sengaja. Perkataan Reza jelas membuat Cindy curiga. Ia pun segera menuduh Reza adalah mata-mata. Mereka pun meringkus Reza untuk segera dipukuli. Dengan kekuatan batin yang entah dari mana, Reza pun memanggil Michael untuk datang menolongnya. Setelah bebas dari mereka, Reza segera menelpon Pak Sugeng untuk meminta bantuan. Sugeng yang melihat masakan di kota itu enak, memerintahkan Reza untuk menetap sedikit lebih lama. Karena ia percaya, resep rahasia itu benar-benar ada di sana. Entah alasan apapun yang mau Reza pakai, ia tak boleh kembali ke markas kalau belum dapat resep itu atau ganjarannya adalah nyawanya. Segera Reza kembali menemui Cindy. Di sana Reza melihat Cindy yang tengah membawa sebuah buku resep dan tanpa tedeng aling-aling bilang bahwa ia mencintai Cindy sejak pandangan pertama. Pak Huang pun girang saat tahu sang cucunya yang tomboy luar biasa ternyata ada yang menyukai. Di sana Reza dengan gantengnya berkata bahwa ia akan melakukan segala hal demi Cindy. Oke, sepertinya
Mendekati seorang perempuan memanglah hal yang paling sulit dibandingkan misi Reza lainnya. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Pak Huang untuk membantunya dekat dengan Cindy. Pak Huang bilang jika sang cucu sangat menyukai pangeran. Bahkan waktu balita dulu, Cindy pernah bilang jika suatu hari ia ingin menikah dengan seorang pangeran. Malamnya, saat Cindy sedang nonton sinetron, tiba-tiba muncul sebuah iklan yang memberitakan seorang pangeran yang sedang mencari wanita idaman. Pangeran itu tidak lain dan tidak bukan adalah Reza sendiri. Ia merekayasa iklan tersebut dan dengan mudah membuat Cindy jatuh cinta. Gampang banget. Pakok Cindy nih. Saking jatuh cintanya kepada Reza, saat 3 pendekar koki tadi curiga dengannya, Cindy tak segan untuk memukul Aldi saat akan menyerang Reza. Cindy bilang, biarlah bunga cinta yang ada di dalam hatinya mekar dengan bebas dan juga indah di sana. Melihat Cindy yang sudah masuk ke perangkapnya, Reza segera menanyakan tentang buku resep yang tempo hari Cindy bawa. Namun, itu bukan tujuan utamanya sih sebenarnya, karena yang penting buat Reza adalah cinta yang tulus dari Cindy. Cindy kecewa dengan Reza, tapi setidaknya ia sudah mendapatkan bukunya. Setelah mendapatkan buku itu, Reza dan Michael segera kembali ke markas. Namun buku itu bukanlah yang Sugeng cari. Sugeng pun marah dan meminta mereka berdua lebih becus lagi mencarinya. Sekembalinya di sana, Reza menghampiri Wati dan bertanya tentang masa lalu Cindy. Wati menjelaskan bahwa dari kecil Cindy begitu merindukan ibunya. Menurut kabar yang beredar, sang ibu telah lama pergi untuk menjalankan misi ke bulan sebagai astronot. Dan foto di depan mereka inilah kenangan terakhir Cindy bersama ibunya dulu. Dan apakah kalian tahu apa yang dilakukan Reza setelahnya? Reza pun segera minta maaf kepada Cindy. Ia tak bermaksud jahat kepadanya. Dan juga buku resep rahasia itu bukanlah tujuannya. Reza benar-benar jatuh cinta kepada Cindy. Dan ia hanya ingin Cindy tahu hal itu. Tak disangka perkataan Reza benar-benar mampu meluluhkan hati Cindy. Kasihkan ngobrol sambil jalan pulang, Reza tak sadar bahwa langkah mereka berakhir di sebuah gubuk reot yang sangat Reza kenali. Iya, benar, ini rumah Reza. Dengan hati yang ketar-ketir, Reza berusaha menjelaskan bahwa tempat ini sebenarnya kantor kedutaan besar kerajaannya. Dan Cindy yang masih polos itu pun percaya. Apalagi tiba-tiba gubuk itu bisa terbang sendiri. Ya Allah, film apa ki? Di tengah kebahagiaan malam itu, Cindy tiba-tiba bercerita bahwa sebenarnya ia sangat rindu kepada sang ibu. Kenangan terakhirnya bersama ibunya adalah saat SD dulu. Hari itu, sang ibu berpamitan akan pergi menjalankan misi. Setelahnya, ia tidak pernah kembali. Reza pun tersentuh dengan cerita itu dan merasa bahwa yang ia lakukan ini salah. Lalu di keheningan malam yang damai itu, sebuah rasa mulai tumbuh. Dan mereka berdua pun menghabiskan waktu dengan bercerita hingga pagi tiba. Esoknya, mereka berdua dipanggil oleh Sugeng. Dan ia memberitahu bahwa Reza dan Sugeng tidak perlu melanjutkan pekerjaan ini. Karena mereka telah diganti dengan seekor anjing. Selain lebih murah, anjing ini juga lebih pintar dibanding mereka berdua. Selain itu, Sugeng juga telah menyuruh seorang koki dewa dari Jepang, Hiro, untuk mendapatkan resep itu. Di sana, para koki kampung itu diberi paham oleh kehebatan Hiro. Hanya dengan 3 detik, ia mampu membuat sebuah hidangan yang luar biasa lezat. Hal itu jelas sangat mengancam keberadaan resep rahasia yang telah mereka simpan. Namun tiba-tiba saat Sugeng baru saja sampai, seluruh helai pakaian yang ia kenakan tiba-tiba lepas begitu saja. Dan benar, itu adalah ulah Pak Huang, sang dewa koki legendaris. Hiro yang tahu sedang berhadapan dengan sang dewa koki segera menantangnya. Apabila Huang kalah, maka Huang harus menyerahkan buku resepnya. Dan tantangan itu pun diterima dengan gagah berani oleh Huang.
不是判断厨艺的标准，重要的是时刻吃过之后。 Air mata Hiro pun tak kuasa ia tahan setelah mencicipi masakan dari Huang. Seketika ia teringat dengan kisah sepasang kekasih yang bernama Tom and Jerry. Mereka berdua adalah sepasang koki legendaris, dan Jerry di sana adalah Pak Huang. Hiro segera berterima kasih karena telah diberi kesempatan menikmati masakan darinya. Melihat itu, Sugeng segera mengubah rencananya. Ia pun memanggil pembunuh bayaran untuk menghabisi Huang. Dengan cekatan, Cindy dan Reza melindungi Huang dari serangan itu. Melihat luka Reza yang cukup parah, Cindy segera mengobatinya. Ya, seperti yang kita tahu, Reza tidak bisa merasakan apapun. Namun saat itu, ia masih saja berpura-pura kesakitan. Hingga akhirnya, Cindy mengetahui bahwa Reza sedang berpura-pura. Karena sudah ketahuan dan tak ingin Cindy kecewa lagi, Reza pun mulai menceritakan tentang masa lalunya. Kondisi Reza ini diakibatkan oleh kesalahan masa kecilnya. Dahulu, ibunya sangat sering membuatkan sebuah sambal yang pedasnya bukan main. Hal itu lambat laun membuat Reza marah dan kabur dari rumah. Dan saat keluar mencari Reza, terjadi sebuah kecelakaan fatal yang merenggut nyawa ibunya. Sejak saat itu, Reza mulai kehilangan satu persatu indera perasaannya. Dan ia tak lagi bisa merasakan rasa sakit, bahkan rasa nikmat sebuah makanan. Cindy yang tersentuh dengan kisah Reza itu lalu bilang bahwa mungkin mulai sekarang Reza tak perlu lagi khawatir dengan kondisinya. Karena Cindy akan menerima Reza apa adanya. Ia juga tahu bahwa aslinya Reza bukanlah pangeran dan cuma pengangguran miskin yang hidup di gubuk reot. Jadi jangan pernah lagi berbohong. Karena mulai detik ini, kita berdua resmi menjadi pasangan kekasih. 所以秘籍能借我看一眼吗？秘籍都是爷自己保管的，那个千万别。 Dan iya, belum ada jadian lebih dari 1 hari, Reza secepat kilat langsung pergi meninggalkan Cindy dengan seluruh luka yang tersayat rapi di hatinya. Cindy tak menyangka Reza yang telah mengambil hatinya bisa dengan mudah pergi begitu saja. Di sana, Reza segera bilang pada Michael bahwa ia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu letak dan siapa yang menyimpan resep rahasia yang Pak Sugeng cari-cari. Michael tak mengira bahwa Reza berbohong sebegitunya kepada Cindy. Ia merasa bahwa Reza tampak bahagia saat menghabiskan waktu dengannya. Namun ternyata itu semua hanya topeng dan tipuan belaka. Reza pun marah mendengar sahabatnya berkata seperti itu. Jika mereka tak bisa menemukan resep rahasia itu, mau makan apa mereka? Jika Reza tak mengajak Michael bekerja dulu, mungkin saja Michael sudah menjadi seorang gelandangan. Michael sakit hati mendengar ucapan Reza malam itu. Dan ia pun memutuskan untuk segera pergi, meninggalkan sahabatnya yang mulai berubah. Esoknya, Sugeng memerintahkan Reza untuk mencari si Tom berada, yaitu mantan kekasih Pak Huang di sebuah rumah sakit terbengkalai. Diketahui bahwa Tom berada di sana dan membuka sebuah rumah makan tersembunyi. Dan sesampainya di tempat itu, Reza pun langsung pingsan karena ketakutan. 谢谢。 Sebangunnya dari pingsan, Reza langsung ditawari sebuah sup oleh perempuan tua yang terlihat masih muda. Namanya Madam Sup. Tanpa berlama-lama, Reza lalu bertanya, apakah Madam Sup itu adalah Tom dari kisah Tom dan Jerry sang koki legendaris? Mendengar itu, Madam Sup langsung murka. Seluruh masakan yang semula berbau harum berubah menjadi aroma pedas yang sangat pedas. Madam Sup mengancam Reza untuk tidak menyebut nama itu lagi. Dan ia juga tak ingin mengingat masa lalunya kembali. Reza bergila bahwa ia hanya suruhan Pak Sugeng untuk mencari Madam Sup demi merebut resep rahasia yang Pak Huang simpan selama bertahun-tahun. Mendengar nama itu, Madam Sup semakin murka dan bertanya, apakah Reza tahu di mana Huang berada?
karena Madam Sup sangat membencinya dan ingin membalaskan dendam sakit hatinya kepada Huang. Tak butuh waktu lama, Madam Sup pun mengiyakan ajakan dari Reza untuk membantu Pak Sugeng mengalahkan Huang demi merebut resep rahasia itu. Kedua cinta yang lama terpisah ini pun kembali bertemu. Namun bukan pertemuan yang manis, melainkan sebuah pertemuan untuk pembalasan dendam yang begitu sadis. Mereka berdua pun mengadu skill memasaknya. Madam Sup dengan kuah kaldu pedas yang mewujudkan rasa benci dan kemarahan diri. Sedangkan Huang membuat kaldu nikmat yang melambangkan cinta yang hangat. Rempah demi rempah mereka saling beradu di tempat itu. Hingga akhirnya rasa benci dan kemarahan Madam Sup mampu mengalahkan rasa cinta hangat milik Huang. Sugeng pun tertawa atas kekalahan sang koki kampung legendaris itu. Cindy pun tak tinggal diam. Ia menantang Madam Sup untuk bertarung dengannya. Namun sebelum itu, untuk masalah otot, Sugeng punya orangnya, Reza. Cindy terkaget saat tahu bahwa Reza ada di balik semua ini. Ia mengira cinta Reza tulus kepadanya. Dan dengan berat hati, Reza bilang bahwa Cindy begitu bodoh. Ia sangat bodoh sampai-sampai Reza bisa dengan mudahnya membohonginya. Hati Cindy tersayat begitu dalam mendengar perkataan itu. Dan dengan seluruh kebenciannya, Cindy pun bukannya Reza yang Cindy babi buta, melainkan Pak Sugeng itu sendiri. Cindy bilang bahwa ia percaya Reza adalah orang yang baik. Reza adalah pria yang tulus suci. Namun karena pengaruh buruk dari Sugeng, Reza terpaksa melakukannya. Hanya demi bertahan hidup. Dan untuk rasa cintanya, Reza tak mungkin berbohong kepada Cindy. Iya kan, Reza? Dan kini, Reza telah sukses menjadi Sultan Kaya Raya berkat ditemukannya sang resep rahasia. Pak Sugeng pun kian banyak menerima tawaran kerjasama dari berbagai macam perusahaan. Dan pundi-pundi uang yang ia miliki semakin menggunung. Hal itu berbanding terbalik dengan Cindy dan para warga dekaden. Yang kini, kota kuliner legendaris itu telah diluluh lantahkan oleh kekejian Sugeng. Namun, apakah yang Reza dapat sekarang sebanding dengan apa yang ia korbankan? Tanpa ia sadari, ia benar-benar telah mengorbankan cintanya untuk kedua kali. Hati Reza benar-benar bagai tercabik oleh ribuan paku. Rasa sakit yang begitu dahsyat Reza rasakan di sekujur tubuhnya. Hal ini mengingatkan pada rasa sakit yang dahulu ia rasakan saat sang ibu meninggal akibat ulahnya. Dan seluruh rasa sakit yang telah kembali itu secara tidak langsung telah membangkitkan hal luar biasa yang ada di dalam diri Reza. Hari demi hari pun berlalu. Sejak menemukan sang resep rahasia itu, Sugeng kini semakin sukses. Ia pun mengadakan sebuah acara besar dalam rangka penandatanganan sebuah kerjasama besar dengan salah satu konglomerat di Cina. Namun tiba-tiba, Reza datang untuk mengusik acara itu. Di sana ia berkata bahwa dirinya takkan membiarkan Sugeng dengan mudah mendapatkan tanda tangan itu. Apapun yang sudah Sugeng peroleh sekarang adalah hal yang haram. Dan itu tak sepantasnya Sugeng rayakan. Oleh karenanya, Reza menantang Sugeng untuk beradu masakan. Sugeng pun tak menggubris seluruh ocehan Reza dan langsung memanggil Madam Sup untuk menanganinya. Di sisi lain, para koki kampung berencana untuk balas dendam kepada Sugeng atas segala hal yang ia lakukan. Namun Huang memperingati bahwa mengalahkan Madam Sup bukanlah perkara mudah. Dirinya saja sampai kewalahan dibuatnya. Ia menambahkan bahwa hanya sang terpilih yang mampu mengalahkan Madam.
Ia adalah orang dengan mukjizat yang mampu merasakan setiap rasa hingga ke akar-akarnya. Manusia yang diberikan Tuhan kesadaran luar biasa untuk menciptakan sebuah rasa yang tidak ada duanya. Dan orang seperti itu hanya lahir 1000 tahun sekali. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Reza yang sedang ada di dalam TV. Di sana Reza berkata bahwa dirinya begitu menyesal atas segala yang ia perbuat demi Sugeng. Oleh karenanya, ia akan mewakili seluruh orang dari jalan dekaden dan membalaskan dendam mereka. Ia akan menghancurkan Sugeng dan seluruh antek-anteknya dengan kekuatan cita rasa makanan yang akan ia buat. Hal itu jelas menyentuh 3 hati pendekar ini. Tanpa menunggu lama, Aldi, Sardi, dan Wati pun sampai ke tempat itu dan membantu Reza bertarung melawan sang master chef legendaris Madame Soup. Dan lalu, pertarungan hidup dan mati pun kini dimulai. 讲究！现在汤姆使出一招翻天覆地的真让海参洗尽铅华，并大大缩短了泡发的时间。万物一起炖煮，香浓且油之地，难怪汤姆这个年纪。拍了，最后一张好吗？最后一张马上来，3、2、1，很好吃的。而是靠超群的感知力，让自己在触摸食材超越了技法本身。好了，在这3个小时就大功。汤姆使出一招大裤衩地狱火，缩短炖。绝不是手工劳动，我个人认为。Kedua kubu telah selesai menyiapkan masakan mereka. Sang master chef legendaris ini membuat tumis ketimun laut naga, sedangkan kubu Reza membuat kepala ikan kakap rebus roket. Sugeng mencegah para juri untuk mencicipi masakan Reza dahulu, dengan alasan Madame Soup telah menyelesaikannya duluan. Jadi masakannya lah yang berhak dicicipi pertama. Mereka pun terkesima dengan cita rasa buatan Madame Soup. Serat demi serat timun laut itu bagai menari di lidah para juri. Kaldu lembut dan hangat telah menghipnotis setiap lidah yang merasakannya. Dan tibalah saat hidangan Reza dicicipi, yang ternyata rasanya begitu hambar. Dewan juri bilang bahwa masakan buatan Reza dan teman-temannya sangat buruk. Dan sudah jelas, pemenang dari pertarungan ini adalah Madame Soup. Reza, Aldi, Sardi, dan Wati seakan tak percaya dengan keputusan itu. Bahkan saat mereka kembali mencicipinya, rasa masakan itu begitu nikmat. Mereka yakin bahwa Sugeng telah melakukan sebuah kecurangan. Namun dengan cepat para keamanan menyergap Reza dan para pendekar koki itu. Dan ia lalu dimasukkan ke dalam gudang kumuh. Namun apakah Reza menyerah? Tidak. Asa Reza masih ada di lubuk hati terdalamnya. Di dalam gudang itu, Reza kembali mengingat resep sambal buatan sang ibu. Ia tak peduli lagi dengan rasa sakit yang ia rasakan saat membuatnya. Ia tahu, indera perasaannya kini lebih sensitif 100 kali lipat dari manusia biasa. Dan sengatan demi sengatan cabai ini akan ia tahan. Ia akan menahannya terus-menerus demi sebuah harapan yang masih ingin ia perjuangkan. 盆菜全都吃完了。等先生，但是食物还没添呢。你再说10几20次试试。哎，辣！原来是辣椒酱啊！辣！不辣的，有那么稀奇啊？不，它的辣。 Dan tidak disangkanya, cita rasa pedas sambal itu mampu mengembalikan indera perasa para juri. Mereka pun segera menguji kembali masakan Reza. Dan benar, masakan Reza dan para pendekar koki ini luar biasa lezatnya. Para penonton pun bersorak ria kepada mereka. Sugeng pun ketahuan menyampurkan bahan kimia berbahaya ke dalam bumbu masakan Madame Soup. Hal itu membuat Madame Soup kecewa. Polisi pun mulai berdatangan untuk meringkus Sugeng saat itu juga. Dan akhirnya mereka pun merayakan kemenangan. Kemenangan yang bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh warga dekaden. Cinta Madame Soup dan Huang pun kembali bersemi. Mereka berdua pun saling mengucap maaf dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi 50 tahun terakhir ini. Ya, melihat cinta sang kakek kembali bersemi
membuat Reza memiliki ide brilian. Ia pun pura-pura pingsan. Dan kemenangan Reza dan 3 pendekar itu telah menjadikannya Sultan Kaya Raya, sang raja koki dunia, sang master chef terhebat, sekaligus lahirnya legenda koki baru yang paling ditakuti. Dan hal itu menjadikan Dekaden menjadi sangat terkenal di dunia luar. Dan sebuah kecup mesra akan menutup film indah ini dengan ending yang sangat bahagia. Dan meneruskan apa yang Daud tulis di awal tadi tentang makna dari sebuah rasa. Sepertinya saya paham setelah nonton film ini. Titik tertinggi dari sebuah rasa adalah cinta. Dengan cinta, kita bisa menggapai segala yang dirasa mustahil. Dengan cinta, kita bisa menghidupkan kehampaan menjadi kebahagiaan. Dan dengan sebuah cinta, mungkin hidup kita bisa lebih berwarna. Tapi bagi saya pribadi, film ini film ringan dan banyak bumbu komedi khas negara tirai bambu yang terselip di dalamnya. Walau awalnya tuh kayak saya ngerasa film ini film masak, tapi kok ada jurusnya. Bahkan sampai ada yang adu kamehameha. Tapi saat saya nonton film ini sampai habis, kayaknya kalimat Daud yang di atas ya relate sih buat diri saya dan mungkin untuk kalian semua. Karena kadang tuh ketika jatuh cinta, tiba-tiba kita bisa berubah menjadi rajin, menjadi lebih keras, dan bahkan jadi punya tujuan hidup. Walau di beberapa cerita orang, kisah cinta itu bagaikan jamu brotowali yang berujung pahit maksudnya. Namun harus kita sadari, kita hidup memang butuh uang. Namun jika kita hidup tanpa cinta, apakah akan lebih bahagia? Kalau Daud sih bilangnya enggak ya. Karena dia bilang, manusia itu butuh cinta untuk mewarnai hidup mereka. Kamu salah anak muda, masih kecil kamu, belum tahu apa-apa. Tidak butuh cinta, butuhnya uang. Jadi ingat, berawal dari sofa, berujung di atas nota. Cukup sampai situ anak muda. Daud, masih kemarin sore kamu. Saya Gagon dan beserta tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Dan terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi amin dan terima kasih lagi. Dan untuk menutup video ini saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, yang tenang, ya kan? Gak perlu buru-buru, duduk dulu yang tenang, tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.